Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menegaskan klubnya harus mencari penyerang baru pengganti Cristiano Ronaldo pada Januari 2023 nanti. Manchester United memiliki sejumlah pemain muda dalam skuadnya, khususnya di sektor sayap. Sebut saja Anthony Elanga, Alejandro Garnacho, dan Facundo Pellistri. Menurut Erik ten Hag, ada kans mereka bisa bermain secara reguler di lini serang MU, dan klub mungkin tidak perlu membeli penyerang sayap kanan anyar. Namun itu tergantung dari performa mereka khususnya dalam sesi latihan. Erik ten Hag menambahkan, untuk pos penyerang tengah ia menegaskan MU harus mencari pengganti Cristiano Ronaldo. MU harus merekrutnya pada Januari 2023 nanti. Namun ia tidak mau sekedar beli penyerang, ia ingin MU cari pemain yang tepat. Hubungan Jorge Mendes dengan Manchester United sempat memburuk gara-gara kasus Cristiano Ronaldo. Mendes ternyata ingin memperbaiki hubungan tersebut. Dalam laporan Relevo, komunikasi intens sudah dilakukan oleh Mendes dengan MU dalam beberapa minggu terakhir. Kedua belah pihak sudah membahas cara terbaik soal negosiasi Joao Felix. Jorge Mendes mengatakan secara jelas bahwa Atletico meminta seharga 130 juta euro. Apabila memang tidak mendapatkan pembeli, Atletico juga membuka opsi peminjaman. Jadi sang pemain bisa dipinjamkan sejak Januari 2023. Namun ada klausul pembelian di Juni 2023. Laporan yang sama mengkonfirmasi bahwa Mendes tengah mencari kesepakatan terbaik dengan MU. Prioritasnya dalam negosiasi Joao Felix adalah mengembalikan hubungan baik dengan MU. Ia tidak ingin hubungan yang renggang dengan MU dibiarkan begitu saja. Kesuksesan MU mendapatkan pemain timnas Portugal diyakini akan membuat bisnis antara setan merah dan Mendes kembali membaik. Cody Gakpo selangkah lagi dikabarkan merapat ke Liverpool, maka Manchester United jadi korban sakit hati kedua bagi The Reds. Sebelumnya Luis Diaz dibajak dari Tottenham Hotspur. Cody Gakpo merupakan pemain muda dari Belanda yang bermain di VSP. Penyerang sayap kiri itu dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Liverpool di musim dingin ini. Pemain berusia 23 tahun itu rumornya dibeli The Reds seharga 30 juta pound sterling atau setara 697 miliar rupiah. VSP bisa mendapatkan bayaran sampai 50 juta pound sterling tergantung performa si pemain. Dilansir dari ESPN, Cody Gakpo sebenarnya sudah semusim terakhir jadi incaran MU, sebab manajer MU Erik ten Hag yang juga kebetulan dalam satu naungan agen yang sama dengan Gakpo butuh amunisi baru di lini serang setelah Cristiano Ronaldo didepak. Gakpo dinilai bisa jadi solusi berbagai faktor kedatangan Erik ten Hag dan Gakpo sayangnya tidak berujung hasil manis. Liverpool pun memang butuh kedalaman di lini serang. Belum lagi Luis Diaz dan Diogo Jota mengalami cedera panjang yang diyakini baru sembuh pada Maret 2023 mendatang. Liverpool diketahui bernegosiasi alot dengan VSP dalam 72 jam terakhir dan selangkah lagi sukses. Erik ten Hag meminta stafnya melakukan rekaman dari drone saat sesi latihan Manchester United. Adanya rekaman udara ini diharapkan membantunya untuk melakukan analisis kinerja skuadnya. Erik ten Hag memang memiliki beragam pola latihan demi mengembangkan permainan anak asuhnya. Satu di antaranya meminta staf pelatihnya menerbangkan drone di atas kompleks pelatihan Aon United Complex untuk memantau latihan dari atas. Setiap sesi rekaman kemudian dipecah dan ten Hag tonton lagi usai latihan. Dia menganalisis setiap kemampuan para pemainnya sehingga diharapkan dapat melihat secara jelas kinerja setiap individu. Situasi mengejutkan menghampiri Enzo Fernandez.
sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar, namun peminatnya kini berkurang, tinggal hanya tersisa Manchester United. Piala Dunia 2022 jadi awal bermunculnya peminat Enzo Fernandez. Pemain berusia 21 tahun itu tampil luar biasa bersama Argentina. Enzo tidak sekalipun absen dalam seluruh laga Audi Celeste di Qatar. Enzo juga mampu menciptakan 1 gol dan 1 assist. Sejak saat itu tim-tim yang perlu gelandang kreatif seperti Liverpool dan Manchester United mulai memantau situasi sang pemain. Benfica yang belum 6 bulan merasakan servis dari Enzo Fernandez cukup terbuka dengan rumor tersebut. Klub asal Portugal itu siap menerima setiap tawaran yang masuk. Hanya saja Benfica tidak mau jual rugi. Mereka tahu tim-tim yang mengincar Enzo Fernandez adalah tim-tim papan atas di Eropa, sehingga kekuatan finansialnya tidak diragukan. Alhasil Benfica mengungkapkan dengan senang hati melepas Enzo apabila ada klub yang bersedia menembus klausul pelepasannya yang seharga 120 juta euro. Harganya memang terlalu fantastis untuk seorang pemain yang baru 6 bulan mencicipi sepak bola Eropa, itu pun di Liga Portugal. Liverpool akhirnya memilih mundur dari perburuan. Jurnalis Bruno Andrade turut melaporkan bahwa satu-satunya tim yang belum mundur dari perburuan adalah MU. Setan Merah dikabarkan bersedia jika harus menebus klausul pelepasan Enzo Fernandez. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari spekulasi masa depan Dean Henderson. Ia mengakui bahwa ia belum memutuskan apakah sang kiper masih bisa melanjutkan karirnya di Old Trafford atau tidak. Diwawancarai sebelum pertandingan melawan Nottingham Forest, Erik ten Hag memberikan pendapatnya mengenai performa Dean Henderson. Ia mengaku puas melihat bagaimana sang kiper tampil dengan ciamik di bawah mister gawang Nottingham Forest selama beberapa bulan terakhir. Lebih lanjut, Erik ten Hag juga menegaskan bahwa ia masih belum bisa memastikan apakah Dean Henderson akan jadi kiper utama Setan Merah di musim depan. Ia menyebut bahwa ia baru bisa membuat keputusan terkait masa depan Dean Henderson setelah musim 2022-2023 berakhir. Marcus Rashford terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Premier League 2022-2023 antara Manchester United versus Nottingham Forest di Old Trafford yang berakhir 3-0, Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022, dini hari WIB. 3 gol kemenangan Manchester United atas Forest masing-masing tercipta lewat aksi Marcus Rashford dan Anthony Martial di babak pertama dan Fred di babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester United berhak naik ke peringkat 5 klasemen dengan poin 29. Di sisi lain, Nottingham Forest terpuruk di peringkat 19 dengan poin 13. Rashford memang tampil luar biasa pada laga ini. Striker 25 tahun itu sekaligus meneruskan puncak performa yang sudah ia tunjukkan sejak gelaran Piala Dunia 2022 kemarin. Setelah mencetak gol lewat skema sepak pojok untuk membuka keunggulan United, 3 menit kemudian Rashford memberikan assist untuk gol Martial. Secara keseluruhan, Rashford tercatat melepas 3 tembakan, sekali mengirim umpan kunci, melepas 4 umpan ke kotak penalti lawan, dan sekali melakukan intercept. Sebuah asa diapungkan oleh Eric Garcia. Bek muda Barcelona itu mengaku tidak sabar berhadapan dengan Manchester United di Liga Eropa. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona harus terdepak ke Liga Eropa di paruh kedua musim 2022-23. Anak asuh Xavi itu hanya finish di peringkat 3 fase grup UCL sehingga mereka harus bermain di kasta kedua Eropa. Manchester United sendiri merupakan salah satu kandidat kuat juara Liga Eropa musim 2022-23. Lantas bagaimana respon Barcelona? Kepada Gerard Romero, Eric Garcia mengaku tidak sabar berhadapan dengan Manchester United. Ia menyebut bahwa Manchester United adalah tim yang kuat, jadi Barcelona harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk menang di laga ini. Garcia juga mewanti-wanti timnya untuk tidak meremehkan Manchester United yang sejauh ini performanya belum stabil. Ia menilai Setan Merah punya materi tim yang bagus, jadi mereka bisa membuat Barcelona kesulitan di laga ini. Manchester United adalah tim yang sedang membangun kembali tim mereka. Mereka punya banyak pemain yang menarik, jadi kami harus ekstra waspada, imbunnya. Babak playoff Liga Eropa ini akan menggunakan format laga kandang dan tandang. Laga pertama akan digelar di markas Barcelona, Camp Nou. Sepekan kemudian pertandingan akan digelar di markas Manchester United, Old Trafford.